Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rijal Renaldi dengan NIM 22552011110032. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Fakultas Teknik, Program Studi S1 Informatika. Pada video kali ini saya akan memaparkan beberapa materi dari mata kuliah Etika dan Profesi TI, yang mana maksud dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang ditugaskan oleh Bapak Kamarudin MKom. Jadi langsung saja kita masuk ke materinya. Masuk ke materi yang pertama, yaitu etika hukum dan profesi. Etika hukum dan profesi ini merupakan pedoman moral untuk mengatur perilaku setiap individu dalam profesinya. Di dalam hukum, etika itu untuk menjaga keadilan, transparansi, dan menjaga integritas para penegak hukum. Sementara di dunia profesi, etika menjadi dasar untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesinya. Masuk ke materi yang kedua, yaitu etika, etiket, kaidah, norma, moral, dan akhlak. Yang pertama yaitu etika. Jadi etika ini membahas prinsip dasar tentang baik dan buruk secara filosofis. Yang kedua etiket. Jadi etiket ini adalah aturan tata krama dalam pergaulan sosial. Yang ketiga kaidah dan norma adalah aturan yang berlaku di masyarakat. Yang keempat ada moral. Jadi moral ini mengacu pada standar perilaku yang diterima dalam komunitas tertentu. Yang terakhir yaitu akhlak. Jadi akhlak ini merupakan konsep moral yang bersumber dari ajaran agama. Kesimpulannya, etika ini bersifat umum dan filosofis, sedangkan etiket, norma, dan moral, serta akhlak lebih spesifik pada aturan sosial dan agama. Materi yang ketiga yaitu etika profesi dan penerapannya. Etika profesi adalah sekumpulan prinsip moral yang mengatur perilaku profesional. Dalam Islam, etika sangat ditekankan melakukan akhlak mulia seperti kejujuran dan amanah. Sementara itu, teori etika ini sebagai cabang filsafat membahas berbagai pendekatan dalam menilai baik buruknya suatu tindakan. Masuk ke materi yang keempat, yaitu pekerjaan dan profesi di bidang TI. Dalam bidang teknologi informasi atau TI ini, pekerjaan dan profesi memiliki standar yang tinggi. Profesi TI mencakup keahlian di bidang sistem informasi, pengembangan perangkat lunak, dan keamanan cyber. Sertifikasi profesional seperti dari ACM dan IEEE menunjukkan kompetensi seseorang di bidang TI dan mendorong penerapan etika profesional. Masuk ke materi yang kelima, yaitu definisi, konsep dan sejarah etika komputer, serta kode etik dan pelanggaran dalam profesi TI. Etika komputer itu mengatur penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Undang-Undang ITE di Indonesia mengatur aktivitas digital seperti transaksi elektronik, perlindungan data, dan kejahatan cyber. Pasal penting meliputi larangan pencemaran nama baik dan penyebaran berita hoax. Dengan etika komputer, pengguna diharapkan menghormati privasi, keadilan, dan keamanan data seseorang. Lanjut ke materi yang keenam, yaitu profesionalisme dalam kerja. Profesionalisme adalah sikap yang menunjukkan tanggung jawab, kompetensi, dan integritas dalam kerja. Seorang profesional harus mampu menjaga etika kerja, beradaptasi dengan perubahan, dan memenuhi standar kualitas. Dengan profesionalisme, kepercayaan terhadap profesi akan meningkat. Masuk ke materi yang ketujuh, yaitu etika manajemen dan faktor yang mempengaruhi etika manajerial. Etika manajerial adalah pedoman moral bagi manajer dalam mengambil keputusan yang adil dan bertanggung jawab. Prinsip utama etika manajerial meliputi kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Faktor internal seperti pribadi dan budaya organisasi sangat mempengaruhi etika ini. Sementara faktor eksternal meliputi regulasi pemerintah dan persaingan bisnis. Masuk ke materi yang ke-10, yaitu definisi, pembentukan, dan nilai etika organisasi. Etika organisasi adalah prinsip yang mengatur perilaku anggota dalam berorganisasi. Komponen utamanya meliputi kode etik, tanggung jawab sosial, dan akuntabilitas. Organisasi yang menjunjung tinggi etika akan memiliki reputasi yang baik dan kinerja yang lebih tinggi. Contohnya adalah perusahaan teknologi yang menjaga kerahasiaan data penggunanya. Masuk ke materi yang ke-11, yaitu Undang-Undang ITE di dunia maya.
Jadi Undang-Undang ITE di dunia maya ini dirancang khusus untuk mengatur aktivitas di dunia maya, mulai dari transaksi elektronik sampai keamanan data. Jadi Undang-Undang ITE ini memiliki pasal yang sangat jadi Undang-Undang ITE ini memiliki pasal-pasal yang sangat penting, mulai dari pencemaran nama baik, penyebaran hoax, dan hacking. Dengan Undang-Undang ITE diharapkan dunia digital menjadi lebih aman dan bertanggung jawab. Masuk ke materi yang ke-12, yaitu etika di dunia maya menurut Undang-Undang ITE. Etika di dunia maya mencakup penggunaan internet secara bertanggung jawab. Prinsip dasar etika digital adalah menghormati privasi orang, tidak menyebarkan hoax, dan menghindari cyberbullying. Undang-Undang ITE memberikan dasar hukum untuk menjaga etika ini dengan menetapkan sanksi bagi pelanggar. Materi yang ke-13 yaitu Cyber Law dan Undang-Undang ITE. Cyber Law adalah hukum yang mengatur aktivitas digital. Di Indonesia, Cyber Law diatur melalui Undang-Undang ITE yang mencakup perlindungan data, e-commerce, dan kejahatan cyber. Di dunia internasional, regulasi seperti GDPR di Eropa menekankan pentingnya perlindungan privasi data. Tantangan utama bagi cyber law ini adalah perkembangan teknologi yang sangat cepat. Masuk ke materi yang ke-14 yaitu definisi, jenis, dan pencegahan cybercrime. Cybercrime mencakup berbagai kejahatan di dunia maya seperti phishing, yaitu pencurian data pribadi. Yang kedua itu ada hacking, akses ilegal ke dalam sistem, dan yang terakhir ada malware, merupakan perangkat lunak yang berbahaya. Pencegahannya bisa kita mulai dari memperkuat kata sandi, pembaruan sistem secara berkala, dan edukasi tentang keamanan data pribadi.